Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat kita berjumpa lagi di minggu yang luar biasa. Udara cukup dingin, tapi kita percaya hati kita nggak dingin ya. Hati kita panas karena kita rindu bertemu dengan Tuhan. Pagi hari ini, pastikan Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang ke tempat ini, hati kita melekat erat dengan Tuhan. Karena satu-satunya pertolongan kita, satu-satunya pengharapan kita hanya di dalam Kristus. Apapun beban kita, apapun persoalan kita, apapun bahkan sakit penyakit sekalipun tidak berhak atas hidup kita, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Pastikan pagi hari ini hatimu penuh dengan sukacita. Lihat kanan kirimu, pastikan wajahnya. Mungkin kalau pakai masker nggak kelihatan ya, tapi mata nggak bisa bohong. Mata itu bahagia atau enggak, mata itu bersukacita atau tidak. Pagi hari ini pastikan hati kita melekat dengan Tuhan. Lebih baik kami satu hari ada di pelataran-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau teramat rindu melihat kami intim dengan-Mu Tuhan. Satu hal yang kami rindukan saat kami datang kepada-Mu, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan, ada pengharapan baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Pagi hari ini layakkan kami untuk masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Satu hal yang dirindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bagi
semua kesehatan, semua berkat, semua keluarga yang ada bersama dengan kami. Bahkan teman-teman kami adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur Tuhan. Lebih baik kami satu hari ada di pelataran-Mu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang hancur karena kami rindu. Kami rindu akan kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Banyak alasan untuk kami terus bersyukur. Itu sebabnya sedikit waktu yang kami miliki kami membawa kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami datang menghampiri tahta-Mu. Biar Tuhan yang layakkan kami Tuhan. Kami gak mau cuma ada di pelataran-Mu tapi kami mau masuk dalam tempat kudus-Mu Tuhan. Bersama dengan Engkau. Bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih pagi yang luar biasa karena kekuatan baru itu ada atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami akan terus memuliakan Engkau, memuji Engkau, bahkan kami menari melompat bagi Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Setiap kami hadir di tempat ini, Roh Kudus yang mengurapi kami, Roh Kudus yang menjamah kami, menyentuh setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terus memuji Engkau, berdoa, memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi yang luar biasa ya. Setiap pagi lihat kabut, setiap pagi ngerasain dingin, tapi hati kita nggak dingin ya, amin. Mari bangkit berdiri, mari masuk gerbangnya Tuhan. Mari baiknya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebab Tuhan baik, amin. Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan, mari ekspresikan pagi hari ini.
Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa, gak merasakan sakit seperti mereka. Orang mungkin berpikir, kena corona habis sembuh gak apa-apa. Penyakit corona penyakit yang sangat membuat kita bakal menderita seumur hidup. Karena sekali kita sudah kena corona, paru-paru kita hancur seumur hidup. Dan seumur hidup akan seperti seorang yang sakit AIDS ya. Setiap hari minum obat dengan takaran yang sama, tidak boleh berkurang sepanjang hidup. Itu sebabnya kita bersyukur pagi hari ini. Meskipun Sukabumi masuk dalam lewat lagi dari zona hijau, tapi kita terus percaya bahwa pertolongan Tuhan buat kita, buat keluarga kita. Apalagi mungkin Bapak Ibu Saudara di toko ketemu dengan banyak orang, sangat riskan, tapi saya percaya setiap kita selalu ada dalam pertolongan Tuhan. Amin. Itu sebabnya jangan pernah takut dengan apapun juga. Kita percaya berkat Tuhan melimpah buat kita. Kita percaya penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kita. Tapi jika tidak disertai dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, maka semuanya akan selalu kurang. Amin. Kekuatan yang Tuhan beri pun buat kita akan semakin berkurang karena kita tidak menyertakan Tuhan. Karena kita hanya melihat Tuhan tolong saya, tapi saya tidak bersyukur. Ayo hari ini kita mau belajar lagu baru. Kami percaya mujizat-Mu nyata Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu ajaib dalam hidup kami. Tapi tanpa disertai dengan rasa syukur, semuanya akan sia-sia. Itu sebabnya pagi hari ini izinkan kami untuk kami boleh memiliki kembali rasa syukur itu Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Kami boleh mengingat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus kekasihku,
kami untuk kami boleh menata kehidupan kami, menata hati kami. Kami siapkan hati kami untuk kami terima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang mengurapi kami, Roh Kudus yang membuat kami tetap kuat. Kami juga percaya firman Tuhan yang akan disampaikan ini diperkatakan oleh hamba-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan. Oke, saudaraku, ya puji Tuhan ya. Hari ini bertambah banyak lagi yang hadir ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita semua ya. Ini pasangan yang baru punya anak ibu udah hadir, Pak Hendra, di tengah-tengah kedukaan bisa bersukacita ya bersama-sama dengan kami. Keluarga Bang, wah, udah 4 bulan kita ketemu ya. Gimana, sehat? Puji Tuhan ya. Dan Tuhan akan berikan kita kesehatan. Amin, saudaraku. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Aku diberkati. Katakan puji Tuhan, aku diberkati. 1, 2, 3. Praise the Lord. I'm blessed ya. Di rumah juga ya, tetap diberkati walaupun mungkin yang tua-tua nggak bisa beribadah ya, karena kita mengikuti protokol kesehatan, kita juga nggak boleh sembarangan ya. Tetapi saya percaya jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia, Tuhan pasti akan berkati. Amin. Saudaraku, sepanjang pandemi ini, apa yang saudara rasakan? Bagaimana kehidupan keluarga saudara berubah ya? Ada sesuatu yang berubah ya, terutama masalah perekonomian itu sangat menekan sekali. Yang dagang, sepi, betul nggak? Kalau yang sekolah sih mungkin belum terlalu merasakan, tapi yang udah bekerja, yang punya tanggungan, itu semakin hari semakin berat, betul? Masalah duit, gimana masalah duit? Tambah tebal atau tambah tipis? Yang ketawa nih, tambah tebal nih uangnya ya. Tambah tipis atau tambah tebal? Apapun masalah yang kita alami, saudaraku, ya separah apapun situasi yang kita hadapi saat ini, satu hal penting, jangan pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan pada saat ini temanya never give up. Ya, tidak menyerah. Banyak orang yang menyerah karena keadaan sekeliling mereka. Ya. Salah satunya contohnya, aduh saya mah lahir di keluarga yang sederhana. Ini maaf ya, yang keluarga yang sederhana, keluarga yang miskin, nggak bisa apa-apa. Mencoba segala sesuatu gagal, nggak punya koneksi, nggak punya link kemana-mana. Ya coba ya kalau saya lahir sebagai anak presiden kayaknya enak gitu ya. Ya mungkin ada yang berangan-angan seperti itu. Dan orang-orang seperti itu tidak pernah mengucap syukur, ya. Dan akhirnya mereka tidak bisa mencoba dan tidak pernah mau bekerja keras, ya, karena menerima nasib, ya. Dan akhirnya mereka gitu-gitu aja kehidupannya. Tetapi firman Tuhan pada hari ini akan membahas, menjelaskan kepada kita semua secara otentik, secara asli dari firman Tuhan, nggak perlu kita tafsirkan apa gitu ya. Jadi saudara mengerti ketika baca firman Tuhan ini, saudara mengerti bahwa dengan firman Tuhan pada hari ini kita dijelaskan bahwa kita bisa merubah nasib yang buruk jadi baik. Bahkan ada keberhasilan, keberuntungan buat kita semua. Amin. Itu dimulai dengan satu kata, never give up. Coba bilang sama sebelahnya, tetap pakai masker ya, tetap pakai masker. Takut ada sidak ya, nggak boleh soalnya. Never give up, bilang sama sebelahnya, never give up. Jangan menyerah, jangan menyerah, tidak pernah menyerah. Nah, how I never give up? Bagaimana kita tidak menyerah? Yang pertama adalah work hard and try hard. Bekerja keras dan mencoba dengan keras, ya. Oleh sebab itu tadi saya awali banyak orang-orang yang lahir di lingkungan yang tidak mendukung. Tetapi firman Tuhan pada saat ini akan menjelaskan kepada kita dengan work hard and try hard, ya, kita akan merubah sesuatu yang buruk menjadi baik, ya. Tetapi harus dilandasi dengan keinginan diri sendiri, nggak boleh males, ya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini banyak yang jadi malas, ya. Ya, itu nggak boleh jadi malas. Ya, kita harus bekerja keras, kita harus mencoba dengan keras. Nah, apa kata firman Tuhan tentang
Work hard and try hard ya. Saya akan bacakan Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Ayat 6 dan 8. Hai pemalas, ini untuk orang-orang yang malas. Yang di rumah dengar baik-baik, gak boleh malas. Pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amsal 30 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi semut ini bangsa yang tidak kuat, tapi bukan berarti leles, bukan berarti lemah. Dia rajin. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang, lihat kepada semut. Pasti ada, kalau kita bekerja keras, try hard, pasti ada sesuatu yang dihasilkan. Seperti semut, dia terus mengumpulkan makanan di waktu panas. Pada waktu hujan, semut nggak bisa kemana-mana. Pada waktu ada badai, dia nggak bisa kemana-mana. Dia tetap bisa bertahan hidup karena punya cadangan. Seperti kita sekarang, work from home, tetap ada cadangan, tetap ada berkat-berkat. Kalau kita mau bekerja keras dan try hard, work hard and try hard, nggak boleh malas. Ya, ini ada ada fenomena baru ketika kita seperti sekarang ini, orang jadi malas. Ya, tapi mau nggak mau kan, kalau udah nggak ada uang, orang harus bekerja, betul nggak? Tapi bekerja juga susah. Jadi banyak yang menjerit ketakutan, banyak yang menjerit menderita. Tetapi firman Tuhan pada saat ini menjelaskan kepada kita, work hard and try hard. Ya, kata firman Tuhan, lihat pada semut. Ya, ini ada kisah inspiratif true story. Ya, coba ke contoh Tessa. Yang pertama adalah tentang orang-orang yang mau bekerja keras. Wah, nggak kelihatannya di sini kelihatan. Nah, Manos Punjabi, siapa yang tahu? Yang tahu? Produser. Tahu? Iya? Produser. Pakai masker ya. Manos Punjabi betul. Dia seorang CEO dari MD Entertainment. Ya. Dia seorang yang sangat kaya sekali. Dia punya rumah yang besar, rumah yang mewah, punya mobil mewah, koleksi mobil mewah. Terus kemudian uangnya besar, bukan artinya bentuknya besar ya, tapi uangnya banyak kayak itu. Ya, dan dia sangat kaya sekali. Tetapi tahukah saudara bahwa Manos Punjabi dimulai dengan ground zero dari nol? Betul. Dia harus bekerja dulu beberapa tahun di dalam perusahaan. Kemudian dia jatuh bangun sampai dia menjadi penjual kain. Manos Punjabi juga mendesain sebuah baju. Dia beli materinya, dia desain sendiri, dia kasih penjahit, dia jual door to door. Dia jual door to door ke teman-temannya di luar negeri. Dan dia ngumpulin uang dari situ. Dan akhirnya sekali waktu dia menjadi pengusaha yang berhasil. Dan dia mencoba peruntungannya di dunia entertain, di dunia perfilman, ya, bukan entertain, di dunia perfilman. Dan akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Dimulai dari 5 karyawan dengan satu ruangan sewa, ruangan kantor sewa. Dan akhirnya Manos Punjabi punya building yang nilainya yang atas itu gambarnya ratusan miliar. Karena di dalamnya ada bioskopnya dan segala macam. Dan dia menjadi orang nomor 1 di Indonesia di perfilman, ya, MD Entertainment. Yang kedua, contohnya orang yang menginspirasi kita, ya, namanya Francen Susanto. Pernah tahu? Francen Susanto. Mudah-mudahan Om Francen melihat ya hari ini, live streaming hari ini. Saya nanti kirim. Francen Susanto adalah konglomerat muda. Dia juga sama, punya rumah yang mewah, punya mobil-mobil mewah, Ferrari, McLaren, Lamborghini, terus udah gitu Rolls Royce, dan hartanya mungkin ratusan miliar juga. Ya. Tapi tahukah saudara, Francen Susanto memulai karirnya dengan menjadi cleaning service. Wah, ya udah tahu nih, idola ya. Francen, ini ada yang idola sama Francen Susanto. Wah,
Dia dari cleaning service. Ada di sini yang jadi cleaning service? Yosi jadi cleaning service ya? Enggak ya, suruh bersih-bersih toko papa, tapi gajinya 1 juta sehari gitu. Ini Fransel Susanto benar-benar jadi cleaning service. Ya. Dia harus bangun setiap hari jam 5 pagi, kemudian dia fried some egg for lunch. Jadi dia goreng telur buat makan siang. Dia nggak beli supaya menghemat. Ya. Dan bertahun-tahun dia lakukan itu. Bahasa Sundanya uyuhan demi sulan. Saya juga penggemar telur ya, tapi telur itu sehat sebetulnya. Ya. Dan dia terus melakukan itu bertahun-tahun untuk membiayai kuliahnya. Satu hari dia bisa 5-8 titik untuk membersihkan menjadi cleaning service, termasuk di restoran. Dia bukan menjadi chef. Kalau chef kan gajinya besar. Dia menjadi cleaning service, membersihkan. Dan ketika dia mengumpulkan banyak uang, dia selesaikan kuliahnya, dia juga mencoba kerja di berbagai perusahaan, dia juga menjadi penjual kain. Akhirnya dia berhasil menjadi konglomerat yang kaya raya dan hidupnya bahagia, ya. Dan terakhir dia masuk sebagai eksekutif produser dari RA Production. Ya, memang RA Production ini yang mendirikan seorang artis yang berinisial RA. Ya, tetapi orang di balik itu adalah Fransel Susanto. Dan produser film itu adalah orang yang punya kapital yang besar, dan dia pun yang memberikan honor kepada para artis, kemudian kepada kru film, pada staff dan juga karyawan. Dan juga tentunya profit yang paling besar. Salah satu karyanya adalah Dimsum Martabak. Pernah dengar? Pernah lihat filmnya? Belum? Ada yang pernah lihat? Bagus, seru. Saya juga belum pernah nonton sebetulnya. Dimsum Martabak, ya. Nanti coba nonton ya. Itu salah satunya. Dan biarlah dua orang ini menginspirasi kita bahwa nggak ujuk-ujuk gitu orang itu jadi berhasil. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba orang itu menjadi kaya raya. Tetapi dengan work hard and try hard, ya. Memang ini sepertinya lebih ke jasmani, tapi Tuhan bilang, betul nggak tadi di awal? Lihat kepada semut, mereka mengumpulkan makanan, rajin. Artinya Tuhan nggak mau kita menjadi orang yang malas, harus jadi kerja, work hard and try hard. Dan saya percaya ketika kita work hard and try hard, one day, ya, we will be success. Ya. Oh iya, tadi Fransel Susanto punya statement dia gini, work hard and never surrender. Dia selalu bekerja dan tidak pernah menyerah. Coba satu lagi tadi yang Manus Punjabi, dia punya statement gini, you have to fail to for success. Jadi orang yang sukses tuh bukan artinya nggak pernah gagal, tetapi malahan dia katakan you have to fail. Kamu harus merasakan kegagalan untuk sukses. Jadi kalau sekali waktu usaha, nanti buka restoran atau buka kafe, mencoba usaha apa itu gagal, jangan sedih, jangan nangis, bangkit, bekerja keras, try. Dan sekali waktu, one day you will be success. Amin. Amin. Yang pertama, agar kita tidak menyerah, never surrender, work hard and try hard. Sama-sama ucapkan. 1, 2, 3. Artinya bekerja keras dan mencoba dengan keras. Oke, yang kedua adalah pray hard and read hard. Ya. Pray hard artinya berdoa dengan keras, ya. Keras itu artinya dengan segenap usaha kita, gitu ya. Dan juga read hard, ya. Saya akan bahas itu tentang pray hard. Ingat ada pepatah mengatakan ora et la bora. Artinya apa? Bekerja dan berdoa, berusaha. Tetapi ada ahli bahasa yang menerjemahkan lebih dalam lagi, bukan artinya yang ini salah, tetapi artinya lebih dalam lagi. Artinya begini, berdoa menghasilkan kerja. Itu menghasilkan. Kalau digali lebih dalam lagi, artinya berdoa itu menghasilkan kerja. Dahsyat ya. Ini tentang doa. Saya akan bahas tentang pray hard. Jadi pray hard itu adalah doa yang penuh dengan percaya. Jadi kalau saudara berdoa, jangan asal-asalan hanya berucap saja gitu. Harus dengan percaya. Maka ketika
ketika kita berdoa dengan percaya, engkau akan menerima apa yang engkau doakan. Itu kata saya atau kata firman Tuhan? Kata firman Tuhan kita baca. Saya bacakan buat saudara ya, Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Perlu diterjemahkan? Perlu ditafsirkan? Enggak. Firman Tuhan memang katakan gitu. Kalau kita berdoa dengan penuh percaya, kamu akan menerimanya. Katakan amin. Amin. Yang kedua, prehab artinya doa dan percaya sudah menerima. Nah, ini lebih dalam lagi. Kalau kita berdoa untuk sesuatu, percaya kita udah menerimanya. Misalnya, kita berdoa untuk rumah. Siapa yang belum punya rumah sih? Angkat tangan. Udah punya rumah semua. Cincin. Itu rumah cincin kan? Oh, rumah orang lain, rumah saudara. Oke, misalnya kita berdoa untuk rumah. Kita idam-idamkan rumah tersebut. Ketika kita berdoa, percaya sudah menerimanya. Ya, itu Tuhan katakan kamu akan menerimanya. Kita baca ayatnya. Markus 11:24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Katakan amin. 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 Ya, jadi kalau berdoa jangan asal-asalan. Percaya sudah menerimanya. Udah diidam-idamkan, percaya sudah menerimanya. Surah akan mendapatkan. Itu kata firman Tuhan. Dan percaya ya, semuanya akan terjadi. Prehab juga berarti doa dengan tekun. Roma 12:12 mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Jadi ketika kita berdoa jangan cuma sekali, terus berdoa, tekun berdoa sampai jawaban Tuhan itu nyata. Amin. Sepertinya maksa ya, tetapi kalau ngegereyeng misalnya, tahu bahasa Sanskerta ngegereyeng? Dede ngegereyeng ke Pak Bambang nih. Oh, Pak, aku pengen mobil. Nanti kamu lucu umur, papi minta mobil. Belum. Setahun terus ngegereyeng aja. Tahun berikutnya dia udah umur 17. Pak Bambang ada uang. Mobil, Pak, mobil, Pak. Ini kan kasih ya? Kalau udah waktunya, Pak Bambang kasih dong. Udah Mini Cooper satu. Mini Cooper kasih buat Dede, buat kuliah. Ketika kita berdoa dengan tekun, sekali waktu nanti in His time, Tuhan akan berikan. Jadi jangan doa sekali dah. Udah malu sama Tuhan minta terus. Jangan. Tuhan bilang doa dengan tekun, kamu akan menerima. Amin. Katakan amin. Yang terakhir arti kata prehab adalah doa yang lahir dari iman. Jadi ketika kita berdoa juga iman kita harus berjalan, harus tumbuh. Karena Tuhan katakan ketika kamu berdoa untuk orang sakit, kalau kamu tidak ada iman, orang itu nggak sembuh. Tapi ketika kamu beriman akan terjadi kesembuhan, maka itu akan terjadi. Itu kata firman Tuhan. Kita baca ya. Yakobus 5:15 mengatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Menyelamatkan orang sakit itu. Bahkan orang yang sudah mau mati, ketika kita berdoa, kalau kita punya iman, akan terjadi kesembuhan. Harus ada iman. Ya. Dan Tuhan katakan, aku akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi kalau saudara prehab, doa dengan percaya. Amin. Doa dengan percaya sudah menerimanya. Jadi kalau saudara yang sudah lagi berdoa nih, pengen punya rumah, perabotannya bagus, berdoa sudah menerimanya Yobel. Dede pengen Mini Cooper, berdoa, ya sudah menerimanya, misalnya seperti itu ya. Dan berdoa dengan tekun, terus menerus, dan berdoa yang lahir dari iman. Ya, itu arti kata prehab. Ya. Nah, durasi doa berapa lama sih? Coba, Pak Bambang kita udah lama nggak ngobrol nih. Durasi doa berapa lama Pak Bambang? Kurang lebih. Tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya banyak, doanya lama ya Pak Bambang ya. Coba berapa lama? Kurang lebih Pak Ahok. Sebutkan. 10 menit. Cian. 1 menit. 1 menit. Makan gorengan yang tahu isi pedas itu kurang lebih 5 menit tuh. Masa doa sama kayak makan nasi tahu pedas ya. Ada durasinya saudaraku.
Ya, jadi kita tuh nggak boleh berdoa dengan asal-asalan. Ya, waktu-waktu yang disebutkan itu tadi contoh aja ya. Tadi Bang bilang, emang betul banyak kebutuhan kita. Makanya curahin dalam doa untuk keluarga kita, untuk pekerjaan, banyak hal. Jangan malu untuk berdoa, ya. Dan durasinya berapa lama? Kalau saya bilang ya itu sebagai manusia ya, tapi ini firman Tuhan bilang loh, pernah baca ayatnya? Kita baca ayatnya ya. Matius 26 ayat 40. Saya bacakan buat saudara. Welcome Martinus. Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Pada waktu itu Tuhan Yesus punya pergumulan berat. Ya, aku akan berdoa ke bukit. Kamu tunggu di sini, tapi doa ya. Tapi waktu Yesus balik, pada tidur murid-muridnya. Terus Tuhan bilang apa? Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Jadi durasi doa itu yang Tuhan mau minimal 1 jam. Jangan asal-asalan berdoa, saudaraku. Berdoanya pengen rumah, pengen pekerjaan yang bagus, pengen berkat Tuhan. Maaf ya contohnya jajan 1 menit doang. 1 menit ya jajan. Coba itu 60 detik. Tuhan Yesus, aku mau pergi. Itu 1 menit. 1 jam minimal. Amin. Jadi kita harus nggak boleh asal-asalan. Kalau saudara ada kegiatan saudara di jam 7, berarti jam 5 saudara harus bangun. Berdoa sampai jam 6, siap-siap jam 6 sampai jam 7. Kalau saudara jam 6 sudah bersiap-siap untuk melakukan pekerjaan saudara, berarti jam 4 saudara sudah bangun. Harus bayar harga, nggak bisa asal-asalan saudara. Kita menghadap Tuhan loh. Ya, doanya minimal 1 jam. Ya, dan itu akan menjawab semua kebutuhan kita. Minimal 1 jam. Jadi mulai besok yang doa 1 menit, yang doa 10 menit, yang doa 30 menit, mulai besok harus 1 jam. Berdoa. Banyak kebutuhan. Tadi Bapak bilang banyak, tergantung kebutuhannya. Kalau gua lagi ngomong sama Tuhan, nggak usah doa ya Bapak. Nggak gitu. Setiap hari kita butuh Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan. Dan apa fungsi doa? Fungsi doa adalah, fungsi doa. Fungsi doa adalah supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan, saudara. Di tengah-tengah seperti sekarang ini pandemi, di tengah-tengah kesusahan, banyak orang yang jatuh dalam pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, kita baca ayatnya. Matius 26:41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang bergelut, tetapi daging kita lemah. Kita masih hidup di dunia ini, saudara. Ketika kita mengalami kesusahan, kalau kita nggak berdoa, kita jatuh dalam pencobaan, saudara. Oleh sebab itu harus berdoa minimal 1 jam. Fungsi yang kedua adalah banyak fungsi doa ya, tapi yang penting 2 hal ini saya rangkum. Beroleh kekuatan untuk luput dari masalah. Ketika kita punya masalah, apalagi masalah-masalah yang sangat menghantui kita, menekan kita, doa itu yang membuat kita luput. Bukan kenalan kita, bukan koneksi kita. Oh tenang, gue kenal sama presiden. Tenang, gue kenal sama konglomerat. Oh dia pasti transfer uang sama saya. Enggak, saudaraku. Yang bisa meluputkan kita dari masalah yang sedang kita hadapi itu adalah doa. Saya bacakan ayat itu, saudara. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ya, doa itu membuat kita luput dari masalah. Ada kekuatan untuk kita luput dari masalah. Amin. Oke. Dan doa itu yang kita naikkan itu akan tembus ke dalam di hadapan Tuhan. Doa yang kita naikkan ini nggak cuma sampai ke atap, nggak didengar dari Tuhan jauh. Tuhan tolong, kata Cian. Tuhan tolong, nggak didengar. Enggak. Ketika kita berdoa dengan tadi heart pray, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dengan iman, doa itu akan dibawa oleh malaikat dan masuk ke dalam hati, ke dalam tahta Tuhan, di hadapan Tuhan. Itu kata firman Tuhan, saya bacakan buat saudara ya. Wahyu 8 ayat 4. Maka naiklah asap keminyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus
dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Nanti saudara baca lagi ya. Nanti kalau saudara yang ketinggalan tadi nyatet, nanti PDF-nya nanti Maya kasih biasanya di grup ya. Jadi saudara baca lagi dengan baik-baik, nggak usah ditafsirin. Betul, doa kita itu akan masuk ke hadapan Allah dan Tuhan akan mendengar. Dan doa yang lahir dari iman dengan ketekunan, dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan jawab. Amin. Oke. Itu tentang pray hard. Jadi sekarang yang kedua tentang read hard. Membaca dengan keras. Ya, membaca dengan usaha yang keras gitu ya. Nah, bacaan apa yang paling disukai orang? Pak Ahok masih baca koran? Udah gak langganan koran? Pak Teddy masih langganan koran? Oh masih? Sekarang kan udah banyak pakai electronic paper, newspaper ya. Tetapi apa kelemahannya? Ini keluar dari firman Tuhan. Apa kelemahannya? Kalau kita baca elektronik sama yang nyata. Masih suka lihat majalah? Dulu istri saya langganan majalah Hai. Bukan, apa? Majalah apa dulu? Mami itu Femina. Yang zaman-zaman dulu ada majalah Femina ya. Ada yang tahu majalah Femina? Masih ada yang tahu ya? Pak Bambang, oh iya. Oh, Pak Bambang langganan majalah apa? Trubus. Trubus tuh yang soal pertanian, betul. Sekarang yang begitu udah lenyap. Balik ke beralih ke magazine gitu ya, elektronik ya. Tapi kelemahannya apa coba? Novel, baca novel, masih ada yang suka baca novel? Kalau fisiknya pasti kita baca dengan sampai habis dan banyak pengetahuan yang kita dapat. Tapi kalau elektronik coba baca Kompas elektronik, belum kuotanya, ya belum, capek baca. Tapi kalau kita baca newspaper, koran secara fisik, dia langsung headline newsnya apa, gitu ya. Kalau di hotel-hotel masih ada ya biasanya. Itu kelemahannya. Tetapi apa yang semua yang kita baca, yang kita senang baca, apakah itu membuat kita never give up? Tidak, saudara. Ya, apa kata firman Tuhan tentang read hard? Coba kita baca ya. Dalam Yosua 1 ayat 8. Ini tentang membaca dengan keras ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kita harus membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Setelah itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu yang akan membuat engkau berhasil dan engkau akan beruntung. Itu kata firman Tuhan. Bukan membaca majalah-majalah marketing, buku-buku marketing misalnya, atau majalah-majalah apa yang lain. Tetapi yang bisa membuat kita berhasil dan beruntung adalah firman Tuhan. Amin. Artinya kita harus lebih lagi membaca firman Tuhan. Ya sekarang nggak ada gini, aduh maaf saya udah nggak bisa baca Alkitab, kenapa? Kecil tulisannya. Udah ada e-Bible sekarang, elektronik firman Tuhan, bisa diperbesar. Jadi nggak ada alasannya kita nggak baca firman Tuhan. Maaf, mata saya udah rabun, perbesar lagi ya, kalau bisa ya gede-gede gitu. Bisa baca firman Tuhan ya. Dan firman Tuhan itu benar-benar luar biasa. Saya katakan ini wow, sesuatu yang luar biasa. Power of read. Jadi kalau kita baca majalah mungkin kita cuma tahu aja pengetahuan. Kalau kita baca newspaper kita mengetahui kabar-kabar terkini ya. Kalau kita baca novel kadang-kadang jiwa kita terbawa ke sana. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, itu yang membuat kita berhasil dan beruntung. Kata firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Amin. Oke, jadi yang kedua, pray hard and read hard. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Pray hard and read hard. Berdoa dan membaca dengan keras. Yang terakhir adalah waiting, menunggu. Menunggu apa? Menunggu jawaban Tuhan. Menunggu momentumnya Tuhan. Ya, saya bacakan buat saudara Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Kadang-kadang manusia nggak sabar menunggu saatnya. Padahal waktu kita menunggu, perhatikan baik-baik ya, ketika kita berdoa, waktu kita menunggu, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan. Ya. Terakhir saya tutup dengan sebuah kesaksian. Beberapa bulan ini saya menunggu sebuah transaksi terjadi, ya, penjualan hotel di Bogor. Ya, nilainya 150 miliar. Ini udah hampir 90%. Tapi pada waktu 2 bulan yang lalu saya menunggu, saya merintis, kemudian saya berkenalan dengan buyer seperti itu, suruh. Belum ada yang dihasilkan, tetapi banyak kebaikan yang saya dapatkan. Salah satunya, saya banyak kenal sama orang. Kedua, saya banyak kenal sama orang-orang yang level atas. Ketiga, saya banyak dapat fasilitas. Nah, ini salah satu contoh di mana ketika kita menunggu jawaban Tuhan, pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir, ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi, ketika kita menunggu jawaban Tuhan, ya, kita mensyukuri, ya, dan kita akan lihat kebaikan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi ketiga hal ini yang bisa membuat kita apa tadi? Never give up, tidak menyerah, ya. Yaitu pertama, work hard and try hard. Yang kedua, pray hard and read hard. Yang ketiga, waiting His time. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan closing. Saya undang Calvary Team untuk maju ke depan. Oke, banyak sekali masalah yang harus kita hadapi, ya. Masalah setiap kita semua. Namun firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, menjelaskan secara otentik dari firman Tuhan agar kita never give up, tidak pernah menyerah. Oleh sebab itu, work hard and pray hard. Bekerja dan mencoba terus, yang lahir dari kemauan sendiri. Jangan malas. Pray hard and read hard. Berdoa dengan percaya, ya. Berdoa dengan percaya dan sudah menerimanya. Berdoa dengan tekun, berdoa dengan iman, membaca firman Tuhan. Itu yang akan menjamin keberhasilan dan keberuntungan setiap kita. Itu kata firman Tuhan. Yang terakhir adalah menunggu waktunya Tuhan. Dan ketika kita sabar menunggu waktunya Tuhan, dinyatakan, maka kita sekali waktu akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Pemulihan, keberhasilan, keberuntungan, dan kemenangan. Oleh sebab itu, never give up. Jangan menyerah. Tidak pernah menyerah. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak. Aku percaya aku nyata. Satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari kami dikuatkan lewat firman Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupan kami di dalam dunia ini bukan suatu kebetulan, Tuhan Yesus. Di masa-masa kami menghadapi mungkin masalah, bukan hanya pandemi ini saja, Tuhan Yesus, tetapi kehidupan yang mungkin semakin sulit, tetapi kami percaya akan pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami tidak menyerah begitu saja terhadap keadaan yang ada, Tuhan Yesus, tetapi kami sebagai pribadi yang diciptakan Allah begitu sempurna. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang malas, tetapi kami percaya ketika kami berdoa dengan tekun, berdoa dengan keras, berdoa dengan iman dan percaya kami telah menerimanya. Dan
bahkan kami terus membaca firman Tuhan, merenungkannya, memperkatakan firman Tuhan, dan terus menunggu kehendak Tuhan. Kami percaya itu akan menghasilkan hikmat di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus berusaha, dan kami percaya apa yang kami kerjakan pasti berhasil ketika Tuhan merestuinya. Tuhan Yesus, kami percaya yang kami kerjakan tidak akan sia-sia ketika kami mendapat perkenanan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini walaupun disampaikan dalam waktu yang terbatas itu akan menghasilkan satu karya di dalam kehidupan kami ketika kami keluar dari gereja ini. Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang membawa berkat buat banyak orang Tuhan Yesus, sehingga benih firman Tuhan akan bertumbuh terus dalam kehidupan kami, menghasilkan satu semangat yang tiap hari selalu baru Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang punya potensi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekecil apapun kebaikan yang kami terima, ajar kami untuk terus mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Oleh karena itu kami percaya kami tidak akan menyerah Tuhan, karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah berikan kesehatan, itu juga anugerah Tuhan, satu kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan yang tua, yang muda, anak kami percaya dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Saudaraku, mari kita angkat kedua belah tangan kita, siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah semua pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, silakan duduk dulu. Akhirnya kami suruh tim pelayanan mengucapkan Happy Sunday, Jesus bless you. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan korban persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu Saudara. Hari yang luar biasa karena Allah sanggup melakukan banyak perkara